Dalam Islam tidak ada perbedaan sama sekali antara jenazah dan manusia yang masih hidup. Ketika kita menyakiti, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau patahkan tulang mayat, sama engkau mematahkan tulang-tulangnya ketika ia di masa hidupnya. Nah, saat ini otopsi ini menjadi sebuah hal yang kita butuhkan. Terus bagaimana pandangan Islam tentang hukum otopsi ini? Akhi fil azakumullah, otopsi ini atau bedah mayat ini di dalam istilah bahasa Arabnya disebut dengan al-jirah at-tasrih. Al-jirah at-tasrih, kalau otopsi itu, kalau kita telusuri, ia berasal dari bahasa Yunani yang berarti melihat dengan mata sendiri. Itu otopsi. Nah, selain itu juga, akhi fil azakumullah, ada istilah yang berdekatan dengan istilah ini, yaitu disebut dengan nekropsi. Itu juga berasal dari bahasa Yunani, artinya melihat mayat. Bagaimana sejarah otopsi ini? Salah satu versi yang kita pelajari adalah ini bermula ketika pemisahan organ jenazah, dan ini dilakukan sejak awal oleh manusia itu pada tahun 3000 sebelum Masehi. Ketika bangsa Mesir kuno dalam praktek mumifikasi mereka. Nah, pembedahan mayat yang digunakan untuk autopsi sendiri bermula pada sekitar awal milenium ketiga ya, autopsi ya seharusnya ya, bukan otopsi, autopsi. Walaupun sebenarnya pembedahan ini berlawanan dengan norma-norma masyarakat saat itu yang menganggap bahwa pengerusakan terhadap tubuh jenazah itu akan menghalangi dia untuk ke akhirat. Tetapi konsep ilmu forensik saat itu memang sangat dibutuhkan. Pertama, untuk membuat mayat itu tetap utuh ya, sehingga organ-organ inti di dalamnya itu dikeluarkan, sehingga ketika dilumuri dengan mumifikasi itu mereka lebih kuat bertahan. Bagaimana dengan konsep ilmu forensik di zaman kita saat ini? Ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang-orang yang berkecimpung di situ ya. Banyak sekali buku-buku yang membedah masalah ini. Dan itu ditulis sejak dulu pada tahun 1186 misalkan. Song Qi itu membuat judul buku dengan Si Qianglu pada dinasti Song, dan ini memang Cina ya yang menjadi mengawali praktek ini. Juga bangsa Romawi kuno pada tahun 150 sebelum Masehi, Julius Caesar salah satunya ya yang memimpin proyek ini. Tetapi akhi fil azakumullah, dari sisi sejarah memang jelas. Mari kita bedakan macam-macam bedah mayat ini atau autopsi ini. Dilihat dari kepentingannya secara umum, kita dapat membagi autopsi ini menjadi 3 macam. Yang pertama adalah autopsi forensik. Autopsi forensik ini yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap korban pembunuhan misalnya ya, atau kematian yang mencurigakan, untuk mengetahui sebab kematian itu, menentukan identitasnya ya. Jadi otopsi yang pertama disebut dengan otopsi forensik. Di dalam Al-Quran itu ada kisah yang memberi isyarat tentang penelitian atas identitas pembunuhan dari korban yang sudah jadi mayat. Surah yang kedua di dalam Al-Quran dinamai dengan surah Al-Baqarah, karena di dalamnya ada kisah tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Untuk apa cerita sapi itu harus disembelih? Sampai kemudian akhi fil azakumullah, kisah itu sedemikian menghebohkannya sampai dijadikan nama surah itu di dalam Al-Qur'an. Nah, kisahnya sebagaimana dituliskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam tafsir beliau Fathul Qadir ya, bahwa kisah ini
dilatar belakangi dari pembunuhan seorang keponakan atas pamannya. Jadi diawali dari pembunuhan seorang keponakan atas pamannya. Nah, motifnya karena si ponakan ini tidak sabaran ingin mendapatkan harta warisan sang paman yang memang tidak punya anak. Astagfirullah ya. Mayat sang paman kemudian diletakkan begitu saja di depan pintu rumah orang yang tidak tahu menahu tentang urusan itu. Hingga gegerlah masyarakat dan bertanya-tanya siapa ini pembunuhnya. Lalu mereka sepakat untuk meminta persetujuan atau minta petunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana jawabannya adalah perintah dari Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Lalu bagian dari tubuh sapi itu dikumpulkan ke tubuh mayat itu, tiba-tiba mayat itu hidup lagi dan membuat pernyataan bahwa keponakannya itulah yang membunuhnya. Kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 72 misalkan ya, فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Nah, ayat ini akhi fil azakullah memang tidak bicara tentang bedah mayat. Ya, memang tidak bicara, tetapi namun mayat itu justru bisa berbicara menjelaskan siapa yang telah membunuhnya. Ya. Jadi kalau Al-Quran itu, mayat itu bisa berbicara. Tapi kan kalau otopsi itu, kita bisa membaca dari isi atau organ-organ tubuh itu kita bisa baca. Nah, jadi bedah forensik hari ini tuh seolah-olah membuat jasad mayat itu juga bisa berbicara. Karena dengan pembedahan seperti ini, semua penyebab kematiannya bisa dipecahkan begitu mudahnya. Otopsi forensik biasanya dilakukan terhadap mayat seseorang yang diduga meninggal akibat suatu sebab ya yang tidak wajar. Nah, seperti pada kasus kecelakaan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang wartawan sebuah televisi ditemukan jenazahnya di pinggir jalan. Ada beberapa kemudian pandangan-pandangan pendapat, oh dia dibunuh, dia dibegal dan sebagainya. Ternyata setelah diotopsi mayatnya baru ketahuan apakah dia dibunuh atau dia bunuh diri. Nah, itu bisa dibaca dari organ-organ tubuh dia. Nah, otopsi ini dilakukan ini atas permintaan penyidik ya, sehubungan dengan adanya penyidikan suatu perkara. Tujuan dari otopsi mediko-legal adalah untuk memastikan identitas seseorang yang tidak diketahui atau belum jelas. Kemudian akhi fillah izakumullah, untuk menentukan sebab pasti kematiannya, mekanisme kematiannya, dan saat kematiannya. Kemudian untuk mengumpulkan dan memeriksa tanda bukti untuk menentukan identitas benda penyebab dan pelaku kejahatannya. Sehingga membuat laporan tertulis yang objektif berdasarkan fakta dalam bentuk visum ya. Nah, akhirnya inilah bentuk otopsi yang pertama. Jadi otopsi yang pertama itu disebut dengan otopsi otopsi forensik ya, otopsi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang otopsi yang kedua. Otopsi yang kedua itu akhi fillah azakumullah disebut dengan otopsi klinis. Apa itu otopsi klinis? Otopsi untuk mengetahui pelbagai hal yang terkait dengan penyakit. Itu namanya otopsi klinis. Misalnya jenis penyakit sebelum mayat meninggal. Berbeda dengan otopsi forensik. Biasanya otopsi ini dilakukan bukan untuk mencari siapa pembunuhnya, tapi melainkan untuk mengetahui apa sebab seseorang itu meninggal dunia. Ya, jadi dia penelitian ilmiah tentang sebab kematian, yaitu penyakit yang dibawa oleh penyebab kematian si mayit itu. Jadi otopsi ini dilakukan terhadap mayat seseorang yang diduga terjadi akibat suatu penyakit.
Apa tujuannya? Ya untuk menentukan penyebab kematian yang pasti, menganalisa sesuai dengan diagnosis klinis dan diagnosis postmortemnya. Ya. Kemudian otopsi klinis biasanya dilakukan dengan persetujuan tertulis para ahli waris, dan kadang ada kalanya ahli waris sendiri yang memintanya. Dan ini sangat bermanfaat bagi masa depan keilmuan kita. Kemudian yang ketiga, jamaah melakukan Allah, ada disebut dengan otopsi anatomis. Jadi ini otopsi yang ketiga. Otopsi anatomis ini adalah otopsi yang dilakukan para pelajar, para mahasiswa kedokteran ya, untuk mempelajari ilmu anatomi. Nah, tujuannya semata-mata untuk ilmu pengetahuan, di mana para calon dokter mau tidak mau ya harus mengenal betul seluk-beluk anatomi tubuh manusia luar dan dalam. Wah, ini ujian paling berat ya bagi para calon dokter. Nah, biasanya bahan yang dipakai adalah mayat yang dikirim ke rumah sakit yang setelah disimpan 2 kali 24 jam, yang di laboratorium ilmu kedokteran kehakiman tidak ada ahli waris yang mengakuinya. Misalkan ada tabrak lari yang tidak tahu, sudah berhari-hari tidak ada yang mengakui ini jenazah siapa, sehingga ketika setelah diawetkan di laboratorium anatomi, maka mayat itu disimpan sekurang-kurangnya 1 tahun ya sebelum digunakan untuk praktikum anatomi. Karena khawatir nanti ada pihak keluarga yang mencari dan mengakuinya. Nah, menurut hukum, hal ini dapat dipertanggungjawabkan. Sebab warisan yang tak ada yang mengakuinya menjadi milik negara setelah 3 tahun. Oh, ini hukum KUHP ya, Perdata pasal 1129. Ada kalanya pula seorang mewariskan mayatnya setelah ia meninggal pada fakultas kedokteran. Ada juga orang yang mewariskan, betul-betul mewakafkan ya mayatnya itu kepada fakultas kedokteran sesuai dengan KUHP pasal 935. Memang dia ingin memanfaatkan mayat itu atau mayat diri nanti kalau mati untuk menjadi bahan penyelidikan, untuk menjadi bahan penelitian, untuk jadi bahan penelitian. Akhifil azakumullah, tadi sudah kita baca ya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Kenapa disebut dengan surah Al-Baqarah, surah sapi betina? Karena ternyata itu di dalam cerita itu ketika dipukulkan potongan-potongan sapi betina itu membuat mayat itu bisa bicara. Terus bagaimana dalil syar'i tentang pembedahan mayat ini? Secara khusus kita tidak menemukan dalil yang sharih, yang tegas baik dalam Al-Quran atau hadis Nabawi yang terkait secara langsung dengan masalah otopsi ini. Nah, barangkali mungkin otopsi seperti di zaman sekarang ini belum lagi dikenal loh ya di zaman dulu ya, sehingga mungkin kita hanya bisa melihat dalil-dalil yang mengisyaratkan. Yang kita temukan hanyalah dalil-dalil secara umum dari sunnah nabawiyah tentang larangan merusak tulang mayat, ya, tulang mayat seorang muslim tentunya. Selain itu juga kita menemukan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum membedah perut mayat. Yang pertama kita baca dalam satu hadis ya, bahwa mematahkan tulang jenazah muslim yang atau merusak jasad mayat yang telah meninggal dunia itu dilarang oleh Rasulullah. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar jenazah. Beliau duduk di pinggir kuburan dan kami pun juga demikian. Lalu seorang penggali kubur mengeluarkan tulang, ya, betis atau anggota dari dan mematahkannya, menghancurkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ceritanya ini ada mayat yang mau dikuburkan, tapi biasa ya sudah menggali lubang yang pernah dipakai. Ada mayat sebelumnya yang ada di lubang itu sehingga tinggal tulang belulangnya saja. Tetapi yang tukang gali kuburan ini, tukang gali lubang ini, kemudian mengumpulkan tulang-tulang itu dan di hadapan Nabi sendiri, penggali lubang itu tahu-tahu mematahkan. Maka Nabi pun
menyampaikan kepada dia bahwa jangan kamu patahkan tulang itu. Nabi sangat marah dan melarang petugas penggali kuburan itu ketika ia mematahkan tulang itu. Nabi katakan, inna kasra azamil mu'min mayyitan mislu kasrihi ayya. Inna kasra azamil mu'mini mayyitan mislu kasrihi hayya, kata Nabi. Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin yang telah menjadi mayat sama saja dengan mematahkan sewaktu masih hidupnya. Nah, ini tentang tidak bolehnya kita menyakiti mayit. Ya. Kedua, bagaimana jika membedah perut mayat? Sedangkan perbedaan pendapat di kalangan ulama ya tentang membedah perut mayat ini kita dapati dalam beberapa kitab. Hanya saja masalah ini tidak sama persis dengan kasus otopsi. Mereka membedah perut mayat ini bila mayat itu menelan harta atau di dalamnya ada janin yang diyakini masih hidup. Nah, para ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitab-kitab mereka tentang kebolehan membedah perut seseorang yang telah wafat dan diyakini bahwa di dalam perutnya ada harta benda, misalkan dia nelan emas atau nelan apa yang mungkin apa yang ada di dalam perutnya itu sangat bermanfaat bagi orang hidup. Ya, jadi syarat bahwa harta di dalam perut mayat ini itu pertama milik orang lain, itu baru boleh dibedah. Kalau miliknya sendiri ya ini belum menjadi syarat. Tapi kenapa mayat itu di zaman dulu itu ini asal muasal dari hukum ini yang pernah diputuskan oleh beberapa ulama klasik ketika mayat itu menelan harta milik orang lain. Ya. Jadi dan dia ini tidak meninggalkan harta apapun untuk mengganti mayat yang ia telan itu. Sehingga harta yang ada dalam perutnya itu harus dikeluarkan untuk melunasi haknya orang lain itu. Jadi kebolehan itu dilandasi oleh sebuah kaidah bahwa hak adami, hak itu harus didahulukan daripada hak Allah. Jadi mengembalikan harta orang lain itu adalah hak adami. Sedangkan menjaga mayat agar tidak rusak itu adalah hak Allah atau larangan Allah. Maka dibolehkan hukumnya untuk membedah perut mayat yang perut mayat meski harus melanggar larangan Allah karena ada hak-hak manusia yang harus dikeluarkan di dalamnya. Bahkan ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah berpendapat lebih jauh lagi. Bagi mereka, kebolehan membedah perut mayat dan mengambil harta di dalamnya tidak harus dengan syarat untuk mengembalikan hak orang lain. Bahkan bila harta itu memang milik si mayat tersebut, sekalipun ya, hukumnya tetap boleh dibedah dan diambil karena itu bermanfaat bagi ahli warisnya. Nah, pendapat para ulama Al-Malikiyah kira-kira tidak jauh juga dengan pendapat As-Syafi'iyah ya. Sedangkan mazhab Hambali, ya, Imam Ahmad itu menolaknya. Kemudian yang ketiga, kebolehan membedah perut wanita hamil yang meninggal. Nah, di dalam literatur fikih klasik kita juga dapati pandangan para ulama tentang hukum membedah perut wanita hamil yang meninggal. Perkara ini sedikit banyak juga ada kaitannya dengan masalah otopsi. Meski tidak terlalu mirip ya. Mazhab Al-Hanafiyah dan As-Syafi'iyah mengatakan dibolehkan membedah perut wanita hamil yang meninggal dunia asalkan diyakini janin di dalam perutnya itu masih hidup. Hal itu lebih diutamakan demi menyelamatkan nyawa manusia hidup meski harus dengan merusak mayat atau membedah mayat. Namun mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah tidak membolehkan hal itu. Kemudian apa fatwa-fatwa yang membolehkan tentang otopsi ini? Jadi berangkat dari dalil-dalil di atas ya, serta ijtihad tentang bedah perut mayat oleh para ulama di masa lalu, kini para ulama modern mengambil kesamaan ilat dengan bedah mayat. Nah, ketika akhi fil azakumullah menetapkan hukum kebolehan yang untuk melakukan otopsi, maka sebagian besar ulama dan umumnya memperbolehkannya. Asalkan terpenuhi semua syarat dan ketentuannya. Jadi catatannya, asalkan
terpenuhi semua syarat dan ketentuannya. Namun akhi fillah azakumullah, ada juga sebagian lain yang mengharamkannya. Para ulama yang membolehkan otopsi beralasan bahwa alasan otopsi diperlukan secara nyata. Antara lain misalkan untuk dapat mewujudkan kemaslahatan ya, di bidang keamanan, keadilan, dan kesehatan. Atau setidaknya ada 4 yang berkompeten dalam masalah ini yang telah memberikan lampu hijau untuk diperbolehkannya bedah mayat ini. Yang pertama adalah Hay'ah Kibarul Ulama di Kerajaan Saudi Arabia. Lembaga ini pada daurah yang ke-9-nya di tahun 1976 ya Masehi atau 1397 Hijriah, itu telah memberikan fatwa kebolehan praktek otopsi atau bedah mayat. Yang kedua, Majma' Fikih Islami di Mekah Al-Mukarramah. Lembaga yang berpusat di Mekah Al-Mukarramah, Kerajaan Saudi Arabia ini juga termasuk yang mengeluarkan fatwa diperbolehkannya praktek otopsi. Itu diputuskan pada daurah yang ke-10 pada bulan Syafar tahun 1408 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Oktober 1987. Yang ketiga, Lajnah Al-Ifta Kerajaan Yordan Al-Hashimiyah. Lembaga fatwa milik Kerajaan Yordan ini juga mengeluarkan fatwa yang sama, yaitu membolehkan bedah mayat. Dan itu diputuskan pada tanggal 20 Jumadil Ula 1397 Hijriah. Yang terakhir adalah fatwa Lajnah Al-Ifta Al-Azhar di Mesir. Lembaga ini juga telah mengeluarkan fatwa kebolehan melakukan bedah mayat. Dan ini diputuskan pada tanggal 29 Februari 1971. Nah, para ulama secara pribadi juga banyak yang berpendapat. Ya, cukup banyak. Para ulama yang mengeluarkan fatwa atas bolehnya bedah ini diantaranya adalah siapa? Asy-Syaikh Al-Hasanain Al-Makhlub. Ya. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Yaqubi. Ya. Kemudian Dr. Mahmud Nazim Al-Nusaimi. Dr. Muhammad Ali As-Sa'rawi. Ya. Dan banyak lagi. Kemudian ada juga pendapat-pendapat yang mengharamkannya. Pendapat yang kedua tentang otopsi ini mengharamkan. Alasannya adalah pada sisi pelanggaran pada kehormatan mayit atau mayat yang telah dilarang oleh Rasulullah berdasarkan inna kasra adhamil mu'mini mayitan mislu kasrihi hayya. Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin yang telah menjadi mayat sama saja dengan mematahkan sewaktu masih hidupnya. Nah, ini pendapatnya Taqiyuddin An-Nabhani. Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa tidak boleh. Bukhaid Al-Mu'ti dan Hasan As-Saqab. Kemudian ketetapan Majma' Fikih Islam. Majma' Fikih Islam sebuah institusi para ulama dunia berada di bawah bendera Rabithah Alam Islami dalam sidang di Mekah Al-Mukarramah 17 Oktober 87 telah mengeluarkan ketetapan tentang masalah ini. Yang pertama, dibolehkan melakukan otopsi terhadap mayat selama bertujuan salah satu dari hal-hal berikut ini. Pertama, kepastian tuduhan yang bersifat kriminal untuk mengetahui penyebab kematian seseorang. Kemudian hal itu apabila hakim kesulitan ya dalam memastikannya apa penyebabnya dan siapa pembunuhnya. Yang mana hanya jalan otopsi saja untuk mengetahuinya, maka dibolehkan. Itu hasil keputusan Majma' Fikih Islami ya. Rabithah Alam Islami. Kemudian kepastian tentang penyebab suatu penyakit itu juga dibolehkan diotopsi apabila kita ingin memastikan tentang penyebab suatu penyakit yang hanya bisa dibuktikan juga lewat otopsi, itu dibolehkan karena untuk mendapatkan kejelasannya penyakit tersebut serta menemukan obat penangkalnya. Nah, kemudian yang ketiga untuk pengajaran kedokteran dan pembelajarannya. Jadi ada 3 yang diputuskan oleh Majma' Al-Ifta ini. Pertama, untuk menentukan pembunuh dan sebab kematiannya. Yang kedua, untuk penelitian tentang sebuah penyakit. Yang ketiga adalah pembelajaran tentang anatomi ya, yang biasa dilakukan oleh para calon-calon dokter di fakultas-fakultas kedokteran. Jadi itu dibolehkan.
Tiga hal itu, jika itu menjadi sebabnya, maka itu dibolehkan. Yang kedua, bila otopsi itu bertujuan untuk pembelajaran, maka harus mengacu kepada hal-hal berikut. Bila jasad itu milik orang yang diketahui identitasnya, maka dibutuhkan izinnya sebelum meninggal atau izin dari keluarga ahli warisnya. Tidak boleh mengotopsi orang yang darahnya terlindungi, ya, muslim atau dia kafir zimmi, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi wajib melakukan otopsi dalam kadar yang minimal atas mayat tersebut. Mayat wanita tidak boleh diotopsi kecuali hanya oleh dokter wanita juga. Ini juga ada yang mengharuskan demikian. Kecuali bila memang sama sekali tidak ada dokter wanita. Yang ketiga, wajib dalam segala keadaan untuk menguburkan kembali semua jasad mayat yang telah diotopsi. Nah, inilah ketetapan para ulama tentang hukum otopsi yang pada hakikatnya dibolehkan asal memenuhi ketetapan-ketetapan yang telah digariskan. Akhi fillah izakumullah, demikian istimbat hukum tentang hukum otopsi di dalam pandangan Islam. Jadi apabila masalah ketiga hal tadi, maka itu dibolehkan. Alhamdulillah, semoga bahasan kita ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dalam hidup kita. Apa yang kita dengarkan mampu kita fahami, dan apa yang kita fahami mampu kita yakini, dan apa yang kita yakini mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk mengamalkannya sehingga tidak ada satupun yang kita ketahui tidak bermanfaat bagi kita. Akhi fillah jazakumullah, demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.